Kamu ambil nasi toh. Ya Gus, duluan. Wih, Gus makan. Habis gak nih Mas Gus kalau makan segini? Aduh nggak habis ini orang berapa ini? Orang 12 ini. 12 ya? Nggak habis kalau saya. Ya Tadi Allah. segini berapa harganya Gus? 450. 450.000 buat Gus Ropi sangat murah apa tidak? Ya murah, wong ini bisa dibagi banyak. Iya. Tapi kok beda-beda ya Gus? Di tempat sana kok beda-beda? Kemarin Bang Hafes ini katanya dilaporkan ke Komnas HAM oleh Muhammadiyah, Gus, seperti apa nih Gus? AP Hasanuddin ya? Iya, dilaporkan ke Komnas HAM. Iya. Jadi begini ya, negara kita ini kan memang negara hukum ya, semua sudah tahu ya, termasuk yang melaporkan AP Hasanuddin. Nah, perlu diketahui bahwa saudara AP Hasanuddin ini adalah laki-laki yang sangat kooperatif ya. Dia ditetapkan tersangka, dia sekarang sedang menjalani hukuman di Bareskrim. Dia juga minta maaf, dia juga sudah disidang kode etik di BRIN di tempat kerjanya. Lalu kemudian orang tuanya kemarin, yaitu Ibu Rahmi, juga beliau datang dari Jombang loh Mas, ke Jakarta. Tujuannya ada dua. Pertama, minta maaf kepada keluarga besar Muhammadiyah. Kemudian minta maaf kepada pengurus Muhammadiyah, ibunya. Nah, si Mas AP Hasanuddin ini juga minta maaf juga kepada Muhammadiyah. Nah, waktu kemarin, mohon maaf ini ya. Jadi waktu kemarin saya mendampingi Ibu Rahmi. Jadi BKN ini ketika dicurhati seorang ibu, maka otomatis ya panggilan hati mau tidak mau terlepas kasusnya AP waktu itu ngetik di medsos berupa ancaman misalnya. Terus kemudian AP setelah posting kan sadar tuh, setelah posting tulisan yang memang kurang pas ya, yang tidak pantas. Terus kemudian 2 jam, 3 jam kalau nggak salah itu sudah dihapus gitu. Nah, ketika sudah dihapus, lalu kemudian dia minta maaf, maka inilah yang dinamakan khilaf. Sadar akan kesalahannya, makanya dihapus. Jadi kalau Mas AP Hasanuddin sudah menjalani proses hukumnya, tidak lari, tidak kabur. Mulai di awal saya mendapatkan cerita semua bahwa AP ini tidak pernah melarikan diri. Dia kooperatif, termasuk diperiksa di Polres Jombang. Nah, seorang ibu juga sudah menyatakan permintaan maaf atas kekhilafan anak. Maka sebagai ormas terbesar bersama Nahdlatul Ulama, kan Muhammadiyah NU ini ormas yang selalu senantiasa menjaga NKRI ya, menjaga negeri ini walaupun seringkali berbeda. Tetapi ini kan tidak ada kaitannya Ormas Nahdlatul Ulama, tidak ada kaitannya dengan Ormas Muhammadiyah. Ini adalah pribadi AP Hasanuddin karena kekhilafan. Jadi menurut saya ormas, jadi gini, adanya ormas ini kan tujuannya adalah untuk mengedukasi, mengayomi, mengadvokasi masyarakat. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, nah langkah hukum itu sudah tepat sebenarnya, Muhammadiyah itu sudah tepat itu. Kami mendukung langkah itu, termasuk apabila nanti ada restoratif justice yang dikumandangkan dengan surat edaran 3 menteri kan, SKP 3 menteri, restoratif justice itu juga bagian dari penegakan hukum itu sendiri gitu loh. Jadi kalau AP masih dilaporkan ke Komnas HAM, menurut saya ini berlebihan gitu. Kalau sudah lapor polisi kok lapor ke Komnas HAM gitu.
Nah, lebih baik saya sarankan teman-teman yang ada di Muhammadiyah, kami mendukung kok langkah-langkah hukum teman-teman Muhammadiyah. Lebih baik serahkan ini sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Masa Muhammadiyah ormas yang besar menghadapi AP Hasanuddin aja sampai sudah laporan polisi masih dilaporkan HAM lagi, kurang tepat menurut saya, itu kurang pas gitu kan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya selain memberi maaf, lalu kemudian si AP harus memberikan surat pernyataan tertulis, kemudian berujung damai, kemudian ya apa itu merangkul, mengedukasi, karena manusia ini hakikatnya adalah tempatnya dosa dan salah gitu. Nah, kalau saya kemarin saya ingin cerita ya, waktu saya dampingi ibunya itu, waktu ketemu AB ya, itu langsung pelukan itu. Nah, lucunya AB ini langsung ngomong, "Bu, apa sudah minta maaf sama Muhammadiyah? Sudah minta maaf sama pengurus?" Sudah Le, orang Jombang kan. Kalau nggak percaya nih tanya Gus Rofi ini. Gus Rofi ini yang mendampingi gitu loh, mendampingi waktu permintaan maaf. Jadi kami mendukung. Sekarang ini kan bolanya ada di kepolisian sama teman-teman dari Muhammadiyah yang melaporkan itu. Nah, kalau dari pihak AP, dari pihak ibu ini ya wis nggak berdaya. Ya kalaupun misalnya proses hukum ini berlanjut, ya AP siap dengan segala resikonya. Minta maaf sudah, terus kemudian apa itu namanya, kooperatif, taat hukum juga sudah. Nah, orang kalau sudah nggak berdaya, tolong jangan ditambahi lagi lapor Komnas HAM. Walaupun itu haknya teman-teman dari PP Muhammadiyah tadi. Ya, saya kira itu teman-teman. Gimana? Gus, terakhir Gus, berarti mungkin dari Gus lihat kemarin dari Ibu Rahmi sendiri udah pasrah Gus ya sebenarnya Gus? Iya, jadi Bu Rahmi waktu jenguk putranya ya hanya bilang sabar ya Le, ya ojo susah. Katanya apa? Nggak apa-apa kok Bu, polisi di sini baik-baik. Saya juga jadi marbot sekarang, bagian adan, ya kadang-kadang ngimami gitu loh. Nah, manusia yang sudah merubah karena kehilafannya, Mbok ya diberi kesempatan gitu lah. Jangan dianu terus gitu loh. Saya ngerti tujuannya Muhammadiyah, teman-teman di Muhammadiyah adalah untuk mengedukasi, mengadvokasi agar kejadian ini tidak terulang, kan itu. Saya paham, saya mengerti itu. Makanya ibunya ya pasrah aja, pasrah sama Allah, sambil berharap kalau memang, karena namanya proses hukum itu kan selain hukum tetap berjalan juga ada restoratif justice. Jadi yang namanya perdamaian itu juga bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Ya, itu ya, ya.